Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita telah mengetahui bahwasanya matahari makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Dia berjalan beredar pada garis edar. Kita melihat matahari itu terbit, berbenam, tepat itu terbit, menunjukkan bahwasanya matahari berjalan mengikuti sistem dan aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di alam semesta. Tahu tidak? Matahari pernah berhari. Allah Subhanahu wa taala yang menahannya demi membantu perjuangan seorang laki-laki yang soleh dari kalangan Bani Israil. Nah, seperti apa kisahnya? Dan siapa laki-laki yang soleh tersebut? Kita simak episode berikut ini. Laki-laki soleh tersebut bernama Yusha bin Nun. Beliau adalah salah seorang nabi dari kalangan Bani Israil. Beliau hidup di masa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Memang nama beliau tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran. Namun kita bisa mendapatkan Al-Quran dalam surat Al-Kahfi mengisyaratkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-60, "Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ingatlah kisah ketika Musa alaihissalam berkata kepada muridnya, "Aku akan terus berjalan. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai menemukan pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun lamanya." Ini adalah kisah pengembaraan Musa alaihissalam mencari Khadir alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu beliau ditemani oleh murid-murid. Rasulullah SAW bersabda mengisahkan kepada para sahabat bahwasanya murid beliau yang dikisahkan dalam ayat yang mulia ini adalah Yusha bin Nun. Ini berdasarkan riwayat yang sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Teman-teman, Yusha bin Nun ini keturunan siapa? Para ulama ahli sejarah menyebutkan nama beliau adalah Yusha ibn Nun bin Ibrahim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Ternyata Yusha bin Nun ini adalah keturunan para nabi yang mulia, Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian Nabi Ya'qub, Nabi Ishaq, dan Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala, Ibrahim alaihissalam. Ternyata nasab beliau sampai kepada Khalilur Rahman. Dan konon para ulama juga menyebutkan Yusha bin Nun ini adalah putra dari saudari perempuan Nabi Musa alaihissalam. Dan teman-teman, nama Yusha bin Nun sebagai seorang nabi dikenal dalam kitab Perjanjian Lama dengan nama Yosua. Ini sebagaimana nabi-nabi yang lainnya, misalkan Ibrahim, kalangan mereka dikenal dengan nama Abraham. Demikian pula dengan Yusuf alaihissalam, misalkan Joseph. Demikian pula dengan Daud alaihissalam, David, Ya'qub alaihissalam, Jacob. Yusha bin Nun, Yosua. Dan dia adalah salah seorang di antara dua laki-laki yang memotivasi Bani Israil untuk taat kepada perintah Allah dan perintah Nabi Nabi Musa alaihissalam, yang ketika itu memerintahkan mereka untuk memasuki Baitul Maqdis, dan diisyaratkan di dalam Al-Quran. Jadi teman-teman, ceritanya Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi yang mulia Musa alaihissalam memerintahkan kepada Bani Israil untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan untuk mereka. Namun sebelum itu mereka harus menguasai dan memasuki sebuah kota yang bernama kota Ariyah, dan kota tersebut tengah dikuasai oleh orang-orang yang bengis, orang-orang yang zalim dan kejam, Al-Jabbari. Hanya saja Bani Israil ketika itu menolak. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang hal ini di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-23 dan ke-24. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'ama Allahu 'alaihima udkhulu 'alaihimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ada dua orang laki-laki yang berkata kepada Bani Israil. Dua orang laki-laki ini para ulama menyebutkan dia adalah Yusha bin Nun, muridnya Nabi Musa alaihissalam, dan satu lagi bernama Khalid bin Yufan. Kedua orang laki-laki ini menyuruh Bani Israil, menyuruh mereka untuk tunduk dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Masuklah kalian ke kota tersebut. Jika kalian masuk melalui pintunya, kalian pasti akan aman. Ini janji Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan kalian wajib bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian benar-benar beriman. Lantas apa jawaban mereka? Perhatikan betapa kurang ajarnya Bani Israil kepada Nabi mereka. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Mereka berkata kepada Musa ini, wahai Musa, kami tidak akan masuk ke kota tersebut selama orang-orang yang bengis tersebut berada di dalam kota tersebut. Silakan engkau berdua bersama Tuhan pergi berperang, kami menunggu duduk di sini. Lihat betapa kurang ajarnya mereka kepada Allah dan Rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, Bani Israil
Mereka dijadikan terlunta-lunta, terkatung-katung, tersesat selama 40 tahun di padang mahdi. Mereka tidak bisa menemukan jalan mereka masuk ke Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Teman-teman sekalian, ternyata Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang Tih tersebut, di masa ketika Bani Israel terkatung-katung, terlunta-lunta, tersesat, tidak menemukan jalan selama 40 tahun di padang Tih, tidak menemukan jalan menuju Baitul Maqdis. Dan disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Musa alaihissalam untuk memberikan wasiat kepada Yusha bin Nun agar dia memimpin Bani Israel sepeninggal beliau. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam, barulah kenabian dan kepemimpinan Bani Israel dipegang oleh Yusha bin Nun. Setelah 40 tahun, Yusha bin Nun melanjutkan misi untuk memasuki Baitul Maqdis yang ketika itu dikuasai oleh Al-Jabbarin, orang-orang yang bengis dan zalim. Nah, teman-teman, tibalah saatnya bagi Yusha bin Nun melanjutkan misi yang tertunda selama 40 tahun. Yusha bin Nun mempersiapkan pasukan. Dia mengumpulkan Bani Israel dan memilih bala tentaranya. Dia mempersyaratkan tidak boleh ikut berperang laki-laki yang baru saja menikah dan belum menikmati malam pertamanya, karena dikhawatirkan dia tidak akan fokus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula laki-laki yang sedang tinggal menyempurnakan atapnya, ini juga tidak diperkenankan ikut untuk dan juga laki-laki yang baru saja membeli unta yang sedang hamil dan dia sedang menunggu kelahiran anak unta tersebut. Ketiga orang ini dilarang oleh Yusha bin Nun untuk ikut berperang karena dikhawatirkan mereka tidak akan fokus berperang dan hati mereka bergantung kepada apa yang baru saja mereka tinggalkan, dan ini bisa mengikis keikhlasan mereka dan itu berpengaruh kepada kesuksesan misi. Maka sampailah Yusha bin Nun bersama pasukannya ke kota Arihah. Yusha bin Nun bersama pasukannya mengepung kota Arihah selama 6 hari. Ketika mereka bertakbir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Allah menjadikan tembok benteng kota Arihah runtuh sehingga mereka bisa dengan mudahnya masuk ke dalam kota Arihah. Dan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, benar ketika mereka memasuki kota Arihah, Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Mereka bisa menguasai kota tersebut dan selanjutnya mereka bisa menemukan jalan menuju Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan. Ternyata Baitul Maqdis juga dikuasai oleh sekumpulan orang. Baitul Maqdis ketika itu memiliki istana-istana dan dikelilingi oleh benteng-benteng yang kukuh. Terjadilah pertempuran yang sengit, dan pertempuran itu terjadi di hari Jumat. Sebentar lagi matahari akan terbenam. Yusha bin Nun sebentar lagi akan meraih kemenangan. Dalam syariat Bani Israel ketika itu mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Yusha bin Nun memahami hal ini. Matahari sebentar lagi akan terbenam. Jika benar-benar terbenam, maka ini bisa melemahkan pasukan, semangat akan kendor. Kenapa? Karena mereka diharamkan untuk berperang di malam Sabtu atau di hari Sabtu. Disinilah keajaiban terjadi. Ketika itu Yusha bin Nun memandang matahari, kemudian dia berkata, "Innaki ma'muratun wa ana ma'murun. Allahumma ihbisha 'alaina." Wahai matahari, engkau mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus beredar dalam garis ejar. Aku pun mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguasai Baitul Maqdis. Kemudian Yusha bin Nun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, tahanlah matahari. Jangan biarkan dia terbenam sampai aku memenangkan pertempuran ini." Dan Allah pun mengabulkan doa Yusha bin Nun. Matahari berhenti, tetap berada di tempatnya sampai Yusha bin Nun dan pasukannya memenangkan pertempuran. Barulah matahari itu kemudian terbenam. Setelah memenangkan pertempuran, maka Yusha bin Nun memerintahkan pasukannya untuk mengumpulkan semua ghanimah, harta rampasan perang. Karena dalam syariat mereka diharamkan untuk mengambil harta rampasan perang. Harus dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan api yang akan melahap semua harta rampasan tersebut. Dan itu tanda Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan menunjukkan bahwasanya tidak terjadi kecurangan. Tidak ada di antara pasukan yang mengambil sebagian dari harta rampasan perang untuk kepentingan pribadi. Setelah semua ghanimah atau harta rampasan terkumpul, maka tiba-tiba datanglah api yang dijanjikan. Namun anehnya, api tersebut tidak melahap semua ghanimah yang ada. Yusha bin Nun memahami hal ini dan dia tahu bahwasanya ada di antara pasukannya yang berkhianat dan menyembunyikan sebagian harta rampasan. Maka Yusha bin Nun memerintahkan agar semua kepala suku berbaikat menyalami tangan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari kepala suku yang tangannya melekat
tertempel erat, tidak bisa terlepas dari tangan Yusha bin Nun. Jadi menandakan bahwasanya si pengkhianat yang mencuri harta rampasan perang berada dalam kabilah yang dia pimpin. Maka Yusha bin Nun memerintahkan semua laki-laki yang berada di bawah pimpinan kepala suku tersebut untuk menyalami Yusha bin Nun satu persatu, menyalami beliau. Tiba-tiba ada 2 atau 3 orang laki-laki yang tangannya tidak bisa terlepas dari tangan Yusha bin Nun dan saling menempel. Maka Yusha bin Nun mengatakan, di antara kalian ada yang menyimpan harta rampasan. Akhirnya mereka mengaku dan mereka pun mengeluarkan seonggok emas yang berbentuk falas dan turunlah api yang menyambar semua ghanimah tersebut. Ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menerima amalan mereka dan tanda bahwasanya tidak ada lagi yang berkhianat mengambil harta rampasan tersebut. Kisah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Anna asy-syamsa la tuhbas li basharin illa li Yusha ibn Nun, layali yasara ila Baitul Maqdis." Nabi SAW bersabda, sesungguhnya matahari belum pernah tertahan untuk seorang pun kecuali untuk Yusha bin Nun ketika beliau berjalan menuju Baitul Maqdis. Hadis ini dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari, dan beliau mensahihkan hadis. Teman-teman, demikianlah kisah tentang Yusha bin Nun dan matahari. Ada banyak sekali pelajaran berharga dari kisah Yusha bin Nun. Di antaranya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hamba-hambanya yang yakin kepadanya, yang bertakwa dan bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Generasi Yusha bin Nun adalah generasi yang hidup di masa-masa penuh kesabaran ketika Bani Israel terkatung-katung di padang pisah selama 40 tahun. Mereka adalah orang-orang terpilih, orang-orang yang bersabar, dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti nenek moyang mereka yang dengan kurang ajarnya membantah musik dan Islam. Mereka tidak mau memasuki kota yang mana mereka diperintahkan untuk memasuki kota tersebut oleh Allah dan Rasulnya. Padahal mereka sudah dijanjikan jika mereka masuk ke kota Ariha, kota Jabbarin tersebut, mereka pasti menang. Namun mereka tidak yakin akan janji Allah. Maka Allah pun memberikan kehinaan kepada mereka, tidak memberikan pertolongan. Sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Yusha bin Nun dan para pengikutnya ketika itu, karena mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar. Dan mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka benar ketika mereka memasuki kota Ariha, mereka bisa mengalahkan para Jabbarin, dan mereka pun bisa menuntaskan misi untuk memasuki Baitul Maqdis, negeri yang dijanjikan di Baitul Maqdis. Ini adalah bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kepada siapa? Kepada mereka yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala, dan mereka bertakwa dan mereka bersabar di atas ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran berikutnya dari kisah Yusha bin Nun, kisah ini mengajarkan kita tentang nilai tauhid yang begitu agung. Lihatlah pelajaran tauhid yang diajarkan kepada kita oleh Yusha bin Nun ketika dia berbicara kepada matahari, "Innaki ma'muratun wa ana ma'mur." Wahai matahari, engkau ini di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah hamba Allah. Sebesar apapun engkau adalah makhluk. Aku pun juga demikian, aku adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya Yusha bin Nun mengajarkan kepada kita, hati kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, yang maha kuasa, yang bahkan matahari pun tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran berikutnya teman-teman dari kisah Yusha bin Nun ini, ingat bahwa doa adalah senjata kita, senjata orang-orang yang beriman. Sebesar apapun permasalahan yang kita hadapi dalam perjuangan kita, jika kita iringi dengan doa yang tulus, mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan menolong kita. Jangankan permasalahan kita sehari-hari yang bahkan matahari pun dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala sanggup Allah hentikan, tidak lagi beredar pada garis atas, hanya untuk menolong seorang hambanya yang tengah berjuang, yang berdoa tulus, yang memohon kepada tulus. Maka tetaplah berdoa dan setia dalam doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kisah ini memberikan inspirasi buat kita semua untuk selalu berjuang di atas keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan itu kita akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perjuangan kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.